Shalom Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia di hari ini tanggal 20 Maret tahun 2024. Dan kita akan dituntun oleh tema yaitu sabar walau dibenci. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, memohon kekuatan daripada Tuhan melalui firman kebenaran-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, berikan kami kekuatan untuk kami mampu memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop Allah Hakim yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, Shalom. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana kita mengarahkan segala pandangan kita, mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam hal ini kita akan belajar dari seorang Daud. Daud ketika dia ada dalam satu persoalan kehidupan, dia membawa perkaranya ini kepada Tuhan. Dalam hal ini dia meminta keadilan. Pertanyaannya, jikalau kita ada di dalam persoalan-persoalan kehidupan, apakah kita mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Atau kita mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal di luar Tuhan? Papa Mama bisa berikan contoh masing-masing dalam kehidupan Bapak Mama, saudara-saudara semua. Apakah hal-hal yang kemudian membuat kita mengarahkan diri kita di luar daripada Tuhan? Namun firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Daud membawa segala perkaranya kepada Tuhan. Ketika Daud ada di antara orang-orang yang membencinya, kepada orang-orang yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menyingkirkan dia, Daud memilih Tuhan
sebagai sosok yang akan membelanya. Daud merasa bahwa orang-orang membencinya, sehingga Daud menyanyikan ratapan ini. Sebenarnya, sebagai manusia yang terbatas, kalau menghadapi hal itu bisa saja Daud membalas dendam, ya. Karena orang-orang tidak suka, orang-orang membenci dia. Tetapi Daud, dia malah menghadapi ini dengan cara yang baik. Daud minta Tuhan supaya Tuhan yang lihat mereka. Daud minta Tuhan supaya Tuhan juga lihat dia, juga orang-orang yang membencinya. Karena yang bisa memeriksa diri hanya Tuhan. Kita sebagai manusia satu dengan yang lain sebenarnya tidak bisa memeriksa diri kita sendiri. Dan hakim yang paling adil dalam hal ini adalah Tuhan. Tuhan yang bisa jadi hakim yang adil. Maka dari itu dikatakan bahwa hakimilah aku apakah aku melakukan yang jahat. Artinya Daud menyerahkan semua kepada Tuhan, ya. Apa yang baik, apa yang jahat, itu akan dipandang semua oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah mereka orang-orang yang tulus, mereka orang-orang yang ikhlas, mereka orang-orang yang jahat sekalipun, itu Tuhan yang tahu. Maka dari itu Daud meminta Tuhan supaya Tuhan melihat hati dan batin mereka. Supaya Tuhan juga bisa melihat motif segala sesuatu yang sedang mereka rencanakan, segala sesuatu yang ada di dalam hati mereka. Dan di sisi lain Daud ini dia punya peluang, karena dia ini punya kuasa. Dan luar biasanya dia melihat Tuhan sebagai hakim yang adil yang akan menilai mereka. Tidak pilih-pilih. Bukan karena lebih dekat dengan yang satu, maka orang lain tidak diperhatikan. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat semua. Jadi jangan kita yang menilai diri kita sendiri. Bapak, mama, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita belajar dari Daud. Ketika dia dibenci, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan ketika dia mengarahkan hidup kepada Tuhan, dia jadi orang yang sabar. Sama seperti tema kita, bahwa sabar walau dibenci. Ini tidak mudah sama sekali, sangat tidak mudah. Dan di dalam hal ini, Allah mengajak kita, Allah memberikan ruang kepada kita, supaya ketika kita ada di dalam pergumulan yang berat, di dalam konflik kehidupan, kita bisa jadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Walaupun kita dibenci sekalipun oleh keluarga kita, oleh sanak saudara kita, oleh rekan-rekan kita, mari kita melihat Tuhan, supaya segala sesuatu yang ada di dalam hati kita itu benar-benar dinilai oleh Tuhan. Jadi tugas kita itu adalah mengasihi. Soal mengadili itu urusan Tuhan. Maka dari itu, mari kita sabar. Walau susah hati, datang kepada Tuhan. Minta keadilan Tuhan. Karena Tuhan adalah sosok yang bisa mengadili
dengan baik. Dia sosok yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang begitu luar biasa. Dia memberikan tangannya kepada kita, walaupun kita terkadang menyakiti hatinya sebagai Bapa kita. Mari, biarlah Roh Kudus terus ada di dalam hati kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya untuk Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, menguatkan kami, mengajak kami untuk menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan, kami jadi orang yang sabar. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus ada di dalam tangan Tuhan. Berkati setiap hidup kami dalam berbagai pergumulan kehidupan kami. Memberkati hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Selamat bertemu kembali di suara Marturia besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.